Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempraktekkan suatu teknik bimbingan kelompok, di mana metode atau teknik yang kita ambil yaitu simulation game. Namun sebelum kita mulai mempraktekkan, ada baiknya di sini kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini perkenalkan, nama saya Arnawati. Di sini saya berperan sebagai konselor. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya. Nanti kita akan perkenalan dari satu persatu. Dimulai dari yang ujung sebelah kanan, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah, asal saya dari Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Ucu Musliha, asal dari Cilegon. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, asal dari Bekasi. Kenalkan, nama saya Yuniar Hioni, asal dari Tangerang. Perkenalkan, nama saya Putri Fauzia, asal dari Ciomas. Perkenalkan, nama saya Dwita Ramlina Putri, asal dari Keragilan. Kenalkan, nama saya Deni Tanjusari dari Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Ramayati dari Tangerang. Oke, kita sudah melalui tahap perkenalan ya. Nanti setelah ini kita langsung mempraktekannya. Baiklah, karena tadi kita sudah tahap perkenalan, supaya kita lebih tahu satu sama lain dan supaya kalian juga antar anggota lebih mengetahui satu sama lain. Di sini saya sebagai konselor akan memberikan beberapa pertanyaan, di mana nanti kalian harus bisa menjawab dengan sejujur-jujurnya dan juga disertai alasan yang jelas ya. Di sini pertanyaan gak susah kok. Dari mulai sebelah kiri dulu ya. Untuk David, ketika di rumah, apakah kamu itu lebih senang berada di dalam kamar atau lebih suka bercengkrama dengan anggota keluarga yang lainnya? Kalau saya pribadi lebih suka berada di dalam kamar. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Karena di rumah tuh udah punya dunianya masing-masing gitu loh. Jadi udah sibuk sama dunianya sendiri-sendiri gitu. Kayak misalnya di apa sih, di ruang tengah ayah nonton, ibu nonton gitu. Terus kayak kalaupun ada di ruang ikut gabung nih, kayak fokus sama TV-nya masing-masing gitu, kalau nggak sama handphonenya. Jadi daripada sama-sama nganggur gitu kan, ya udah mending pergi aja ke kamar gitu. Terus nanti di kamar baru nonton apa sih, drama Korea atau apa gitu. Oke, terima kasih jawabannya ya. Iya. Saya juga pengen tahu nih, bertanya lagi ke Sulis ya. Ketika Sulis di rumah, pertanyaan sama ya. Apakah Sulis itu lebih suka berdiam diri di kamar, melakukan kesibukan sendiri, asik sendiri di kamar gitu ya, atau lebih suka bergabung gitu, bercengkrama, ngobrol dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain? Kalau aku sih lebih suka untuk bercengkrama ya. Soalnya kan ibu sama bapak tuh kerja, jadi waktu untuk di rumah tuh emang jarang gitu. Jadi kalau misalnya ibu sama bapak lagi di rumah, aku berusaha buat ngobrol bareng, buat bercengkrama bareng sama keluarga gitu, sama adik juga gitu. Ya, jadi lebih menjalin quality time gitu ya sama Ya keluarga. betul, dengan keluarga. Oke, nah sekarang Yuniar nih, sama pertanyaannya ya, apakah Yuniar itu lebih suka berdiam diri di kamar, melakukan apapun yang Yuniar suka di kamar gitu, atau bergabung sama keluarga kamu gitu di ruang TV lah, atau cengkrama, quality time, atau seperti apa? Lebih suka di kamar atau sama keluarga? Kalau saya pribadi sih lebih suka bercengkrama sama keluarga ya, soalnya kan hari-hari juga kan kita di kamar mulu nih kalau misalnya kuliah gitu kan. Kadang kalau misalnya emang udah burn out, udah stres sama tugas, sama kelas, itu kayaknya emang ngerilis stresnya tuh sama bercengkrama sama orang gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih. Yang di sebelah sini udah ditanya nih. Sebelah sini juga sama ya, pertanyaannya sama. Ke Ucu dulu nih. Ucu, apakah Ucu itu di rumahnya lebih suka berdiam diri di kamar, atau Ucu memakai waktu-waktu Ucu itu untuk bersama keluarga gitu, berquality time bersama keluarga? Kalau Ucu sebenarnya di kamar ya, karena di keluarga kayak waktu weekend ataupun apapun itu pasti orang tua itu sibuk dengan masing-masing, ataupun memang ayah sama ibu itu kerja kan dua-duanya. Jadi Ucu tuh ya kalau di kamar itu dunia Ucu sendiri gitu. Ucu bebas mengeluarkan ekspresi Ucu tuh di kamar Ucu. Kalau di ruang keluarga ataupun bercengkrama dengan keluarga itu terkadang ya sibuk dengan dunianya masing-masing mereka gitu. Ya udah ya, Ucu sih lebih senangnya pasti di kamar gitu. Oke, sekarang ke Rahma.
Gimana nih Rahma? Rahma juga apakah tipe orang yang lebih suka di kamar gitu ya, melakukan semuanya sendiri, asik sendiri, atau meluangkan waktu bersama keluarga, bercengkrama gitu? Gimana? Kalau saya sendiri sih saya lebih suka berdiam diri di kamar ya, soalnya kan orang tua juga kerja ya, terus pulang kadang sore kadang malam, jadi nggak sempet gitu. Terus orang-orang di rumah juga pada sekolah terus kerja, jadi saya di rumah tuh sendirian, jadi ya gimana lagi, saya sendiri di kamar main HP atau enggak kuliah gitu. Oke, makasih ya. Nah, satu lagi nih untuk Aisyah, sama pertanyaannya. Gimana? Aisyah lebih suka berdiam diri di kamar atau bercengkrama dan menghabiskan waktu bersama keluarga? Mungkin bercengkrama sama keluarga sih, soalnya kan kadang-kadang apa ya, nggak setiap waktu kita bisa kumpul sama keluarga gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, kita gunain kesempatan itu untuk ngobrol sama orang tua, untuk curhat sama orang tua, minta pendapatnya gitu. Itu aja sih kalau Aisyah. Kayaknya satu pertanyaan lagi ya. Pertanyaan kedua itu karena tadi saya bertanya tentang kehidupan di keluarga, di rumah kalian. Sekarang saya pengen bertanya nih, ketika kalian berada di lingkungan pendidikan atau sebutlah perguruan tinggi atau di kampus gitu ya, ketika proses pembelajaran kalian ini lebih aktif atau cenderung mahasiswa yang pasif? Dan setelah itu tolong berikan alasannya ya. Dari Aisyah dulu. Cenderung pasif sih, soalnya kadang-kadang kalau apa ya, suka takut sendiri gitu, apalagi kalau misalnya pengen mengeluarkan pendapat juga kadang-kadang suka bingung gitu, takut salah gitu, sama apa ya, kadang-kadang suka males aja gitu sih, gitu aja. Selanjutnya Rahma gimana? Kalau saya pasif sih ya, soalnya kan saya juga tipe orangnya pemalu, jadi jarang banyak bicara gitu. Terus saya juga takut untuk bicara juga. Terus Lucu? Kalau Ucu cenderung aktif ya, karena memang Ucu tuh di kelas tuh pengen menunjukkan gitu kepada orang tua bahwa Ucu juga bisa gitu. Bukan hanya mereka kan suka, kalau di rumah kan pertanyaan tadi sebelumnya orang tua tuh hanya bilang ayo kamu harus belajar. Tapi kan oke tuh aku tunjukin gitu ya di kampus gitu saat mungkin pembelajaran berlangsung gitu ya. Dan disitulah mulai mengeluarkan apa yang aku bisa aku lakuin gitu. Oke, kalau sebelah sini nih untuk junior bagaimana? Kalau saya sih cenderung pasif sih ya. Yang pertama juga karena takut buat ngeluarin pendapat sebenarnya. Terus yang kedua juga kadang ngerasa misal udah ada pendapat nih, terus tapi kayak mikir kayaknya juga bakalan ada nih yang ngeluarin pendapat sama kayak gue gitu. Ya gimana gitu. Jadi kayak ngerasa ya udahlah pasif aja gitu. Oke, untuk Sulis gimana? Kalau aku cenderung pasif, soalnya selain sama kayak teman-teman lainnya yang bilang pasif tuh, aku pertama malu, terus kayak pas ngeluarin pendapat tuh takutnya salah. Terus kalau misalnya kayak mau misalnya udah sama nih kayak junior, kalau udah ada pendapat nih kayak aduh mau on mic-nya tuh ragu-ragu gitu loh. Pas mau on mic kayak udah ntar juga kayaknya ada yang ngomong kayak gini juga gitu. Kalau untuk David? kalau saya pribadi juga sama, cenderung pasif karena masih kurang percaya diri gitu, dan sama sih kayak takut buat ngeluarin pendapat. Terus kayak kadang suka banyak distraksi gitu dari luar, kayak misalnya bunyi notif handphone gitu, terus nanti ada ponakan lah lari-lari berisik kan, jadi kayak kurang fokus gitu. Jangankan buat ngeluarin pendapat, untuk memperhatikan pembelajaran aja masih kurang gitu. Terima kasih ya jawabannya, tapi karena tadi saya merasa jawabannya menarik, jadi kayaknya pertanyaannya ada satu pertanyaan lagi deh, karena saya tertarik dengan kehidupan kalian di sosial. Setelah saya mengetahui kalian di rumah, di lingkungan pendidikan, nah saya ingin tahu kehidupan kalian di sosial itu seperti apa gitu, berhubungan antara sesama manusia lainnya gitu. Pertanyaannya itu, ketika misalkan kalian lagi jalan nih, kemudian kalian nggak sengaja berpapasan sama temen yang kalian kenal. Nah, di situ apakah kalian itu cenderung orang yang mau menyapa teman kalian duluan, atau kalian itu tidak mau menyapa sebelum disapa duluan? Tolong berikan juga alasannya. Dimulai dari junior dulu ya, gimana? Kalau saya pribadi sih mungkin kayak nggak nyapa duluan ya. Malah bahkan justru kalau ngeliat kenalan gitu di tempat umum, malah justru
justru menghindar. Karena yang pertama mungkin takut salah orang, yang kedua mungkin takut kayak nggak direspon gitu sapaan yang mungkin karena nggak denger, jadi kayak mendingan cari aman aja buat hindarin orang yang kita kenal gitu di tempat ini. Gitu sih. Selanjutnya Sulis gimana? Kalau aku juga yang pertama sama kayak Yuniar, takut salah orang. Terus juga kan aku pakai kacamata nih. Kalau misalnya keluar nggak pakai kacamata tuh nggak kelihatan gitu loh. Jadi aku tuh nggak nyapa duluan karena orang itu tuh nggak kelihatan. Dan terus tuh takut salah orang. Apalagi sekarang kan lagi pandemi gini pada pakai masker ya. Kayak mata dan alis orang-orang tuh pada sama-sama mirip-mirip gitu. Iya. Gitu. Nah gimana nih David? Kalau saya pribadi juga sama ya, lebih cenderung nggak nyapa buat nggak nyapa duluan, karena saya tuh tipe kalau orang yang nggak bisa memulai suatu percakapan ataupun kayak ibaratnya cuman bahkan untuk saling menyapa aja enggak gitu, nggak bisa ngawalin duluan gitu. Jadi harus diawalin dulu baru bisa gitu loh. Terus sama juga kayak Yuniar tadi, takutnya pas sayanya nyapa udah excited duluan, dianya nggak kayak ih siapa ya gitu, kayak ya udahlah gitu. Jadi kayak ya udah cari aman aja deh. Kalau ngelihat orang kayak ya udah pura-pura gak lihat gitu, sekalipun itu yang dikenal gitu. Iya, makasih ya. Nah, selanjutnya Ucu nih gimana? Ucu sama sih dari beberapa jawaban dari teman-teman ya. Ucu juga sama, takut salah orang karena waktu itu pernah kejadian ya. Iya. Ya, kirain Ucu kan itu teteh kelas gitu ya. Ucu nyapa-nyapa gitu. Ternyata bukan, pada rame kan. Ya akhirnya dari situ Ucu lebih baik udahlah nggak usah nyapa duluan, takutnya salah orang kan, dikira orang ih siapa lu, takut gitu doang. Yaudah akhirnya yaudahlah, kalau misalkan mungkin ada yang kenal ataupun gimana diem aja gitu. Oke, kalau Ucu ini lebih berbasis ke pengalaman dia ya. Iya. Nah kalau misalkan untuk Rahma sendiri gimana? Kalau saya lebih suka disapa orang ya daripada menyapa orang, karena kan soalnya saya juga tipe orang yang malu untuk nyapa duluan, jadi nggak berani gitu loh, jadi harus orang lain dulu yang nyapa saya gitu. Kalau Aisyah? Kalau Aisyah sih biasanya nyapa duluan ya, kalau misalnya itu emang bener-bener teman dekat gitu atau teman udah kenal. Soalnya kalau ketemu itu walaupun masih jauh kita udah heboh duluan gitu. Itu aja sih biasanya udah ramai duluan gitu. Oke, baiklah. Setelah mendengar semua jawaban-jawaban dari kalian, di sini saya juga udah punya kesimpulan sendiri gitu. Nah, di sini nanti tahap selanjutnya itu akan berhubungan gitu dengan jawaban-jawaban kalian tadi yang udah diberikan gitu. Semoga nanti di tahapan selanjutnya itu bisa sedikit banyaknya bisa memperbaiki apa yang harus diperbaiki, dan juga diharapkan gitu ya di kehidupan sosial kalian yang selanjutnya gitu kalian bisa lebih baik lagi. Oke. Sekarang kita mulai ke praktik simulation game-nya ya. Dimana di sini permainan yang akan kita praktekkan itu namanya sopet sarung ya. Dimana nanti setiap anggota-anggota ini kan dibagi kelompoknya. Nanti kalian itu harus beradu kecepatan nih untuk menyelesaikan estafet sarung ini. Nah nantinya peraturannya itu kalian itu tidak boleh tangannya itu sampai putus gitu. Dalam artian kalian nanti dalam berbaris itu kalian saling berpegangan tangan. Pokoknya kalian harus mentaati peraturannya, jangan ada kelicikan gitu ya. Gimana? Nanti? Sekarang udah bisa. Nanti dalam hitungan ketiga langsung dimulai ya. Udah siap? Nanti kalian lepas aja ya ekspresi semua yang kalian lakukan. Udah siap? Siap. Kalau itu ketiga langsung dimulai ya. 1, 2, 3.
dengan adanya kerjasama, saling membantu